Tapi sekarang kita bicara soal rasa takut dulu ya. Memahami rasa takut dan solusinya. Tolong dicatat itu. Kita buka Mazmur 27 ayat 1 sampai 4. Mazmur 27 ayat 1 sampai 4, judulnya Aman dalam Perlindungan Allah dalam Alkitab kita bahasa Indonesia. Saya kasih tema, Anda catat itu, memahami rasa takut dan solusinya. Jadi bukan hanya pemahaman saja, harus aplikatif juga. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawan dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Siapkan catatan, saya bahas sekarang. Ayat pertama, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Ayat 1a. Lalu Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Di ayat pertama saja, sudah ada 3 jenis ketakutan mendasar di hati manusia. Ini semua sama, seluruh dunia. Nggak peduli ras, latar belakang, atau pendidikan. Bahkan status ekonomi, sosial, nggak membedakan. Manusia pada dasarnya, yang keturunan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ditemukan 3 takut ini di dalam dirinya. Ya, saya sebut aja langsung segera. Fear of the unknown, the fear of death, and the fear of man. Takut akan hal-hal yang tidak kita ketahui. Karena itu dikatakan di sini Tuhan adalah terangku. Lawan kata terang kan gelap. Manusia itu kalau kita ini ditaruh dalam sebuah ruangan lalu dimatikan semua lampu kita, wah, banyak orang panik. Padahal ruangan itu nggak mengecil, hanya karena gelap sekarang, ya kan? Atau nggak semua sih, ada orang pemberani, saya mengerti. Kalau ruangan, tapi kalau kehidupan semua orang sama sih. Setiap orang itu ingin mengontrol sesuatu, dia ingin mengendalikan nasibnya, dia punya perencanaan. Jadi yang paling ditakuti oleh manusia adalah hal-hal yang tidak terduga. Musuh dalam selimut itu yang paling mengerikan, yakni kegelapan. Maksudnya apa? Kalau kita nggak bisa tahu masa depan, disitulah timbul keresahan. Sebenarnya manusia menimbun harta, lalu sudah punya banyak harta, merekrut banyak orang untuk menjaga hartanya, adalah demi kepastian kan? Supaya semuanya aman. Tapi amannya bukan dalam perlindungan Tuhan. Amannya dalam perkara-perkara dunia. Manusia itu panca indera. Semuanya dijamah, dicium, dilihat. Maka itulah realita. Tapi justru yang mengena ke manusia dalam rupa bencana adalah sesuatu yang tidak dia rencanakan. Yang dia jaga malah nggak apa-apa. Karena itu mari kita pelajari bahwa rasa takut itu akarnya adalah pertama-tama kegelapan di hati. Makanya itu antidot atau antibiotiknya juga sama. Tuhan adalah terang. Pemazmur berkata di sini, ini versusnya. Tuhan adalah terangku. Jadi aku nggak harus takut kalau Tuhan adalah terang. Firman adalah pelita. Fear of the unknown, takut untuk hal-hal yang tidak kita ketahui. Itu terjawab ketika seseorang menerima Yesus. Dia bisa rasa aman, sekalipun kita nggak tahu segala sesuatu. Nggak ada orang yang tahu masa depan, by the way, supaya kita rendah hati. Tapi kalau kita punya Yesus itu cukup, dan lebih dari cukup. Dia yang pegang hari esok kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Saya selalu memilih beriman dulu. Nanti kalau yang saya imani nggak terjadi persis seperti yang saya harapkan. Saya punya Yesus, saya bukan punya teori. Saya memiliki Tuhan yang saya kenal karakternya. Dia nggak pernah punya rancangan kecelakaan untuk saya. Jadi kalau saya diizinkan mengalami sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak, bahkan memikul salib, atau mengalami penganiayaan, atau kadang-kadang saya diizinkan untuk masuk dalam sebuah penderitaan sekalipun bukan salah saya, I learn to trust that He is my light, Dialah terangku. But He knows better. Enak gitu loh, hidupku itu tidak sepenuhnya dadunya di tanganku. Saya punya Tuhan yang tahu apa yang Dia perbuat atas hidup saya. Saya punya Tuhan yang telah
yang saya yakin akan cintanya di Kalvari. Dia mati untuk saya bukan ketika saya jadi orang baik, tapi waktu saya masih berdosa. Masa dia akan celakakan saya? That trust cast away fear. Tuhan adalah terangku. I think Tuhan lebih tahu. Saya imani untuk sesuatu, terjadinya kok tidak sama seperti yang saya harapkan. Saya nggak kecewa. Kalau saya bisa beriman, saya nggak akan kecewa jadi orang. Jadi jangan takut beriman dulu aja. Hasilnya beda nggak apa-apa. Sebab iman itu backupnya, spare partnya itu pengharapan. Jadi orang yang tahu beriman, ototnya itu harapan semua. Jadi kalau dia nggak dapatkan sesuai yang dia harapkan, dia nggak akan patah tulang. Karena Tuhan adalah terang. Paham ini? Tuhan adalah terangku. Fear of the unknown is answered when we have Jesus. Because He knows everything. Takut akan hal-hal yang kita tidak ketahui itu sudah terselesaikan ketika kita terima Yesus. Karena Yesus tahu segala sesuatu dan Dia cinta kita. Isn't that wonderful? Iman, hidup yang kita hidupi sekarang ini, bukannya aku hidup, bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidup yang kuhidupi sekarang ini bukanlah hidup dalam daging, tetapi hidup dalam iman, di dalam Dia yang mengasihi aku. Bahwa saya tahu bahwa Dia mencintai saya itu cukup bagi saya, dan Dia Maha tahu bagi saya itu titik aman. Ya, Tuhan adalah terang. Lalu dikatakan Tuhan adalah keselamatanku. Fear of death. Lawan kata keselamatan kebinasaan. Sebenarnya terus terang loh ya, seluruh dunia ini mau takut ini takut itu, semuanya itu hanya manifestasi. Akarnya itu nenek moyang takut itu satu, takut mati. Orang kan bayar apapun juga untuk nggak meninggal dunia. Saya nggak berkata bahwa kita itu orang yang selalu pikirannya kuburan, enggak loh ya, jaga kesehatan. Karena kita mau hidup lama. Nggak pernah kan ada orang kalau ulang tahun dia berdoa, doakan supaya saya mati. Doakan itu panjang umur, nggak ada lagu yang pendek umurnya kan nggak ada, tapi panjang umurnya. Jadi oke, kita harus menjadi pecinta kehidupan, tapi kita harus tahu jawaban tentang kematian. Kalau takut ini nggak pernah terjawab, hidup Anda nggak akan pernah sungguh-sungguh aman. Dan hati Anda nggak akan pernah sungguh-sungguh damai sejahtera. Loh, siapa nggak takut dengan proses mati sih? Kalau itu harus melalui kemoterapi. Atau kalau saya naik pesawat lalu harus jatuh dari tempat tinggi. Sekalipun saya nggak takut ketinggian, kalau jatuh dari ribuan kaki, siapa nggak takut sih? Saya nggak munafik, saya pasti akan takut kalau dilempar dari atas begitu. Prosesnya mungkin kita gemetar. Tapi kematian itu sendiri tidak menakutkan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa hidupnya adalah Kristus, matinya adalah keuntungan. Saya tahu kalau sekarang saya mati, saya kemana itu saya tahu. Bukan karena saya pergi ke university atau saya kuliah. Bukan karena saya diajari dengan ditatar dengan agama. Tapi ada kesaksian Roh Kudus di dalam diri saya ketika saya terima Yesus. Do you know though, apakah Anda tahu kemana Anda pergi kalau Anda mati hari ini? Pertanyaan sekolah minggu ya, pertanyaan anak kecil. Kalau mati masuk surga atau neraka, gitu loh. Tapi saya bisa menjawab itu. Saya menjawab bukan karena saya pendeta. Saya bisa menjawab itu karena saya Kristen lahir baru. Saya menjawab bukan karena saya bisa baca seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya bisa menjawab itu karena saya pertama-tama, meskipun saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, karena dari haus dan lapar, bukan karena hukum, bukan karena saya harus, tapi karena saya bayi rohani ya, butuh susu dong. Saya menjawab tadi itu, saya bisa yakin saya mati masuk surga, bukan karena saya baca Alkitab dari halaman depan ke belakang. Tapi karena saya kenal Tuhannya Alkitab. Dan Dia ada di dalam hatiku. Saya sudah menerima Dia dengan sungguh-sungguh. Sempurna hidupku? Enggak. Masih bisa jatuh dalam dosa? Masih bisa. Saya masih jatuh bangun dalam kekurangan dan kesalahan. But I know whom I have trusted. Saya tahu pada siapa saya percaya. Tuhan adalah keselamatanku. Rasa takut ini harus dijawab. Kebanyakan kita hanya mau berputar-putar di pelataran, ngobrol sama orang, nggak berani kita ajak papa mama atau keluarga atau orang tua sama anaknya. Kita nggak pernah address this issue. Kita nggak pernah konfrontasi sisi ini. Ya tentunya tidak sopan atau kurang santun kalau kita ngomong sama orang tua, ayah, ibu, kemana kalau nanti mati. Tapi bahasanya kita harus sesuaikan. Namun demikian, kita bisa tanya pada seseorang dengan rendah hati, sudahkah Anda diselamatkan? Sudahkah dosamu diampuni? Sudahkah menemukan juru selamat? Termasuk mereka loh, yang selama ini hanya Kristen-Kristenan. Karena dari gereja juga gak tentu kita peduli untuk tanya ini, karena ini ofensif sekali. Dan kadang-kadang orang nggak mau mikir ke sana karena manusia itu lebih dijajah panca indera. Jadi kalau yang kelihatan sekarang, jadi peduli amat nanti udah mati kayak share whatever will be. Nggak bisa begitu. Kita harus tahu.
Kalau kita di hidup ini mencari agama, apa saja bisa mengajarkan kebaikan. Tapi kalau kita mau mencari keselamatan, kita harus menemukan Yesus. The fear of death itu akan menjadi pupuknya segala rasa takut yang lain dalam hidupmu, segala tidak kepastian. Dan itu membuat kita salah kaprah dalam mengatur hidup kita. Kita akan buat demikian rupa hidup kita dijaga berbagai macam, padahal ujungnya cuma takut mati. Kita pegang ini erat-erat, harta, kesehatan, koneksi dengan dokter, segala sesuatu. Kalau bisa kita punya posisi, ini, itu. Pokoknya kita jaga setengah mati, padahal ujungnya itu primitif sekali. Kalau kita betul-betul dibor, didrill sampai ke dalam perut bumi di hati orang tersebut, ternyata dia hanya takut mati. Ternyata selama ini dia hidup hanya untuk menutupi borok itu. Padahal itu lubang itu hanya bisa diisi dengan Yesus Kristus. Bukan dengan berapa banyak money. Sesehat apapun Anda, siapa koneksimu, sepandai apa yang Anda bangun, awet muda, vitamin segunung. Saya tidak berkata itu tidak perlu. Tapi kalau itu menutup lubang di hatimu, tidak akan, saudaraku. Sebab kita semua one day will die. Tuhan adalah keselamatanku. Perkataan itu mendatangkan sejahtera. Bukan karena semua mujizat yang kita alami, tapi namamu tertulis dalam kehidupan. Dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah, kata Tuhan kepada murid-muridnya. Kamu jangan senang karena setan takut sama kamu. Kamu jangan bangga karena ada orang mengalami kesembuhan. Orang yang sakit parah, sembuh secara ajaib, akan mati lagi. You kemana setelah meninggal dunia? Berbahagialah namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Berbahagialah. Itu dia. So let me ask you, apapun agamamu, Kristen termasuk, Anda dan saya berada di mobil, berada di dalam garasi bukan berarti otomatis jadi mobil kan? Meskipun mobil disimpan di garasi. Anda ke gereja bukan berarti otomatis Anda selamat. Kalau Anda tidak memutuskan untuk ikut Yesus. Let me ask you, sudahkah Anda diselamatkan? Tuhan adalah keselamatanku. Sudahkah Anda selamat? Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, Dia menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudahkah Anda memperoleh hidup yang kekal? Tuhan adalah keselamatanku. Lalu yang berikutnya tadi, di ayat 1b, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kalau tadi terang itu takut kegelapan, keselamatan